Nenek-nenek ini udah tua tapi masih suka cari jodoh di aplikasi. Suaranya dia imut-imutin. Terus dia pakai foto palsu nih, pakai foto cewek cantik yang masih muda. Si nenek jadi bisa dong chattingan sama cowok ganteng. Ketahuan kan nih sama cucunya, disuruh berhenti. Tapi tetap aja, diam-diam si nenek masih lanjut chattingan sama satu cowok yang dia suka. Bahkan mereka janjian dong mau ketemuan. Cucu perempuannya nih marah. Dia yakin kalau cowok itu pasti gak bakal mau kalau tahu yang chattingan tuh nenek-nenek. Cucunya akhirnya nganterin si nenek ketemuan. Kayaknya cowoknya tuh yang lagi duduk. Pas disamperin, cowok itu langsung marah dong dan bilang kalau cewek ini gak cantik. Gimana kalau ngeliat mukanya si nenek? Padahal muka cowok itu juga beda sama fotonya. Karena ngeselin langsung disiram air aja tuh. Nah pas udah mau pulang, tiba-tiba kakek ini muncul dan kaget banget. Ternyata ini cowok muda ganteng yang sebenarnya janjian sama si nenek. Cocok nih, ternyata emang kakek-kakek yang pakai foto palsu juga. Emang udah jodohnya kali ya. Karena baru aja lulus kuliah, ibu ini mau ngasih hadiah wisuda buat anaknya. Pas ibu buka penutup mata, anaknya itu teriak kesenengan lihat ada sebuah mobil terbaru yang terparkir di jalan. Cowok ini langsung lari buat ngeliat mobil impiannya itu. Saking senengnya, dia nggak tahu kalau ternyata sebenarnya hadiahnya adalah kulkas kecil yang dipegang ayahnya, bukan mobil mewah itu. Ayah dan ibunya ini kebingungan, tapi mereka masih diem aja. Cowok ini nelpon temen-temennya buat datang ke sana karena mau ngadain syukuran mobil baru. Temen-temennya juga seneng banget, mereka langsung rencanain liburan pakai mobil itu. Pacarnya juga datang karena cowoknya punya mobil mewah. Dia langsung nelpon ayahnya dan bilang mau nikah aja. Cowok itu janji setelah ini dia mau bekerja keras untuk membalas kebaikan orang tuanya. Orang tuanya ini cuma senyum, mereka nggak berani bilang yang sebenarnya. Tiba-tiba kakek pemilik mobil yang asli datang, dia kebingungan lihat anak-anak itu. Saat mereka masih merayakan kebahagiaan, mobilnya tiba-tiba jalan dibawa pergi yang punya. Santi dan Fadli bermain petak umpet di rumah tua di pinggir desa. Kamu kok pinter banget sih nyarinya, Fat? Aku tahu setiap sudut rumah ini, San. Santi pulang ke rumah, ibunya tampak khawatir. Santi, dari mana saja kamu? Main sama Fadli di rumah tua ujung jalan, Bu. Ibunya marah, melarang Santi pergi ke sana lagi tanpa alasan jelas. Keesokan harinya, desa gempar. Polisi menemukan jasad anak kecil di sumur tua. Santi terkejut melihat jasad itu adalah Fadli. Di balik kerumunan, Fadli melambaikan tangan ke arah Santi. Terima kasih, Santi, sudah bermain bersamaku. Pasti kamu lapar ya, Dek. Mbak Mami beli susunya. Oke, Yuta. Mana lauknya, Ma? Maaf, Nak. Adanya cuma itu aja. Masa cuma ini aja? Mama lagi gak punya uang, Nak. Aku gak mau tahu. Mama coba minta ke tetangga ya. Cepetan, aku lapar. Dasar tidak bersyukur. Kok mulutku susah dibuka sih? Mama apaan sih? Pokoknya aku gak mau pakai hijab. Kalau kamu gak mau, kamu mau coret dari kakak. Jijik banget deh. Rambut gue jadinya lepek gara-gara pakai hijab itu. Duh, gak cantik banget sih. Pasti pacar gue senang liat gue cantik. Halo sayang. Cila, kamu mau kemana? Ya, tunggu sebentar. Apaan sih? Aku ini mau party. Gak usah ganggu deh, gak diizinin. Kamu di rumah aja malam ini. Gue gak butuh izin. Lagian gue gak peduli sama lo. Bye. Kamu bisa aja sih? Oh iya, aku positif. Kamu mau kan tanggung jawab? Dasar wanita bodoh, mana mau gue tanggung jawab. Kamu bilang kamu sayang sama aku. Kalau gue sayang sama lu, gue gak bakal nyentuh lu kali. Jahat. Kalau kayak gini aku gimana? Ya bagus, kamu jangan sedih ya. Masih ada mama kok di sini. Nak, ayo tobat yuk. Kamu bakalan temenin kamu. Ya, Cila mau kok. Iya sayang. Sebaiknya aku buang kotak ini ke dalam bak sampah. Kok bergoyang sih kotaknya? Haina, waktunya makan. Kok nggak ada di sini? Jangan-jangan dia ngumpet di dalam kotak. Mobil sampah, tolong berhenti. Ada Haina di dalam sana. Haina, kamu tidak apa-apa? Anak cewek ini hobi banget nari nih dan dia ngasih tau ayahnya kalau dia bakal tampil. Tapi ayahnya selalu sibuk sama kerjaannya. Anak ini selalu latihan nari nih dimanapun. Di jalan, di dapur, dia nari terus di depan ayahnya. Tapi si ayah sibuk terus apalagi sama kerjaannya. Anaknya ini sampai ngambek karena ayahnya nggak peduli. Padahal beberapa hari lagi dia bakal tampil. Dan tiba nih harinya cewek ini tampil. Tapi ngeliat penontonnya banyak, dia jadi takut dan mendadak dia lupa sama semua gerakannya. Ayahnya nggak diam aja, dia langsung berdiri dan ngasih tahu gerakannya supaya anaknya ingat.
Yuk, ternyata selama ini ayahnya peduli dan merhatiin anaknya latihan. Bahkan sampai apal banget gerakannya kayak gini. Penampilannya jadi sukses berkat ayahnya. Pak polisi, kenapa Haina ditahan? Ayo ikut aku. Tapi kakakku bisa berenang di sana. Kenapa Haina nggak bisa? Kamu terlalu pendek, gak boleh di kolam itu. Ayo ikut denganku. Nah, ini kolam berenang khusus untuk kamu. Wah, banyak sekali arena bermainnya. Makasih Pak polisi. Ya ampun botak, kok bisa kamu di penjara? Gara-gara nemu uang, Yud. Gara-gara nemu uang? Iya, Yud. Waktu tadi aku jalan, ada rumah pintunya kebuka. Terus aku masuk. Di dalam aku nemu uang. Pas uangnya aku ambil, malah diteriakin maling. Kok malah ketawa sih, Yud? Itu si nyolong namanya. Oh. Malam itu, Dina terbangun karena bermimpi bertemu ibunya yang sudah meninggal. Nak, besok jangan keluar pagi-pagi. Dina mengira itu hanya mimpi biasa dan melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya, saat ia hendak berangkat keluar rumah, ia ragu. Akhirnya, Dina memilih tetap di rumah dan menonton TV. Telah terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Fatmawati. Sebuah truk menabrak puluhan kendaraan pagi ini. Jalan Fatmawati adalah jalur yang biasa Dina lewati setiap pagi. Dina tersadar, ibunya benar-benar datang menjaganya meski telah tiada. Dasar anak pemalas, kenapa kamu dapat nilai 0? Kamu jalan kaki aja pulangnya. Mama, Haina mau ikut. Gak boleh, kamu pergi sana. Kasihan sekali Haina jalan kaki. Pasti dia dapat nilai jelek. Kamu belajar harus sampai malam. Maaf Mama Haina, nilai Haina tertukar. Sebenarnya Haina dapat nilai 100. Maafkan Mama ya, Haina anak yang cerdas. Papa, tolong, Pak. Oh, anakku. Tolong, Bu, bantu anakku digigit ular. Apa? Sembuhlah kau dan bangkitlah. Ya, aku sembuh, Pak. Syukurlah masih bisa diselamatkan. Gara-gara kamu orang lain hampir celaka. Pergi minta maaf sana. Maafkan aku ya, Yuta. Iya, nggak apa-apa. Gimana kalau kita berteman? Hehe, makasih ya. Dibeli Pak, Bu, satenya. Permisi, saya mau beli sate maduranya ya, 20 tusuk. Wah, akhirnya ada yang beli. Nih Kak, 25.000 aja. Hah, kok nggak ada ya dompetnya? Aduh, gimana ini? Dek, batalin aja deh. Dompet saya jatuh deh kayaknya. Hah? Ya udah deh, nggak apa-apa Kak, ambil aja. Serius ini nggak apa-apa? Wah, makasih banyak ya. Kak, kok gratis sih? Kita kan susah. Dek, kalau mau sedekah itu nggak harus tunggu kaya dulu. Sedih banget akhirnya terakhir sekolah. lulus. Pokoknya kita harus satu kuliah, oke? Mana bisa, aku tuh harus kerja tahu. Kerjaan? PT mana yang mau nerima lo? Tahu tuh. Oh, jadi lo mau ngelamar di sini? Selalu tahu ya, manajernya itu papa gue. Jadi lo nggak mungkin diterima. Permisi, kalian bertiga dipanggil ke ruangan manajer ya. Kalian berdua diterima, tapi tidak dengan kamu. Tapi kenapa, Pak? Karena kamu tidak layak. Apa-apaan kamu, Yanto? Oh, jadi Bu Bos. ternyata begini kelakuan kamu ya. Kamu dan kamu keluar dari perusahaan saya, termasuk kamu. Dan kamu bisa lolos. Kamu kan... Tolong Yuta, kenapa pintunya rusak? Kak Yuta, Mio takut. Mama, Kak Yuta sama Kak Mio di mana? Mio sama Yuta sudah pulang. Ayo lanjut main. Di mana orang tua kalian? Mama tidak menyayangi kami. Kak Yuta, ayo pulang ke rumah. Mio, Yuta, ayah khawatir ini sudah malam. Ma, ayah, Yuta pulang. Itu suara Yuta, aku harus cek keluar rumah. Jangan, biar aku aja yang keluar. Mama, Mio kangen. Mio, suaramu kecil kan? Ma, Yuta mau masuk. Mio, Yuta, kalian tidak boleh tinggal bersama Mama. Kalian di sini jangan ikut Mama. Mio, pasti kamu kedinginan tidur di luar. Ngapain Mama? Baru tahu Haina di sana ada tempat rahasia. Haina harus tahu apa yang disembunyikan Mama. Hah? Ini kan mainan Haina yang hilang. Haina ambil semuanya. Berhenti Haina. Semua mainan itu mau Mama jual. Jangan dijual. Maaf Haina, Mama harus jual untuk kita makan. Ya sudah Ma, jual aja nggak apa-apa. Haina anak yang baik. Siapa kamu? Beraninya makan rotiku. Kamu juga berani makan meja belajar Haina. Awas kau ya. Beraninya kamu masuk ke rumahku. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah anakmu. Haina melihat pipa besar di belakang rumah. Kemudian aku masuk ke dalamnya. Haina menemukan kolam coklat dan Haina makan sepuasnya.
Sini mama bersihkan badanmu, hitamnya nggak mau hilang. Minum ramuan ini. Wah, berhasil hilang. Kucingku, ayamku, sehat-sehat terus ya kalian. Siap tuan. Gak mau ah, kenapa gak mau Yam? Kamu enak Cing, sampai besar masih dirawat. Emang kamu enggak Yam? Enggak lah Cing, aku kalau udah besar pasti digoreng. Enggak kok enggak. Enggak apa tuan? Enggak salah lagi. Tuh kan bener.